Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami akan membahas materi tentang model-model penilaian dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar dengan dosen pengampu Dr. Andes Eko Kuntarto, MPD, MKomEng. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya, Jelia Dwita dengan NIM A1D1222029 dan rekan saya, Sekar Anggraini dengan NIM A1D122009. Selamat menyaksikan. Topik yang akan kami bahas yang pertama, teori dasar penilaian pembelajaran bahasa di sekolah dasar. Yang kedua, implementasi model-model penilaian dalam pembelajaran bahasa di sekolah dasar. Teman-teman, tahukah kamu apa itu penilaian? Penilaian atau asesmen adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar siswa atau ketercapaian kompetensi atau rangkaian kemampuan siswa. Penilaian menjawab pertanyaan tentang sebaik apa hasil atau prestasi belajar seorang siswa. Penilaian memiliki fungsi. Yang pertama, menggambarkan sejauh mana seorang siswa telah menguasai suatu kompetensi. Yang kedua, mengevaluasi hasil belajar siswa dalam rangka membantu siswa memahami kemampuan dirinya, membuat keputusan tentang langkah berikutnya, baik itu pemilihan program, pengembangan kepribadian maupun untuk penjurusan. Yang ketiga, menemukan kesulitan belajar dan kemungkinan prestasi yang bisa dikembangkan siswa dan sebagai alat diagnosis yang membantu pendidik menentukan apakah seseorang perlu mengikuti remedial atau penganyaan. Yang keempat, menemukan kelemahan dan kekurangan proses pembelajaran yang sedang berlangsung guna perbaikan proses pembelajaran berikutnya. Yang kelima, sebagai kontrol bagi pendidik dan satuan pendidikan tentang kemajuan perkembangan siswa. Selanjutnya, evaluasi pada keterampilan berbahasa. Yang pertama, penilaian kemampuan menyimak. Sesuai namanya, kemampuan menyimak diartikan sebagai kemampuan menangkap dan memahami bahasa lisan. Bentuk bahan yang sering dipergunakan dalam tes ini yaitu berupa pertanyaan atau pernyataan singkat, dialog, dan ceramah. Berikut ini beberapa bentuk tes menyimak. Yang pertama, menuliskan kata baku yang disimakkan. Yang kedua, menuliskan kata yang mirip bunyi dan berbeda maknanya dalam kalimat. Contohnya, syarat, syarat. Yang ketiga, pemahaman pernyataan atau pertanyaan. Dan yang terakhir, pemahaman wacana. Yang kedua, penilaian kemampuan berbicara. Tes berbicara bukan hanya ujian lisan, melainkan juga ujian penampilan, yakni ujian lisan atau perbuatan atau penampilan lain. Ini berarti bahwa yang dinilai bukan hanya hasil tetapi perbuatan berbicara, yakni pembicaraan itu. Beberapa contoh bentuk tes berbicara dapat dilakukan melalui bentuk yang pertama, pembicaraan berdasarkan gambar, kedua wawancara, yang ketiga bercerita, yang keempat berpidato, dan yang kelima berdiskusi. Yang ketiga, penilaian kemampuan membaca. Tes membaca harus menyangkut kelancaran dan pemahaman sistem lambang bunyi dan pemahaman apa yang dibaca. Artinya, menilai membaca harus menyangkut proses membaca dan pemahaman. Penilaian yang berfokus pada membaca menyangkut hal-hal yang pertama, tingkah laku dalam membaca, yang kedua, kesulitan menganalisis kata, yang ketiga, kesulitan pemahaman. Yang keempat, penilaian kemampuan menulis. Kegiatan menulis menghendaki orang untuk menguasai lambang atau simbol-simbol visual dan ejaan tata tulis khususnya yang menyangkut masalah ejaan. Contoh penilaian perkembangan pada siswa SD.
yaitu menulis berdasarkan rangsangan visual. Gambar sebagai rangsangan tugas menulis baik diberikan kepada siswa di sekolah dasar pada tahap awal, tetapi mereka telah mampu menghasilkan bahasa walau masih sederhana. Kompleksitas gambar dapat bervariasi tergantung kemampuan berbahasa siswa. Contohnya, siswa disajikan seperangkat gambar yang merupakan sebuah rangkaian cerita. Lalu, siswa diminta membuat karangan berdasarkan gambar tersebut yang panjangnya kurang lebih 1 halaman. Selanjutnya, teknik penilaian, yaitu ada penilaian tertulis atau lisan, penilaian produk atau hasil kerja, penilaian kinerja atau performance, dan penilaian portofolio. Yang pertama, penilaian tertulis. Penilaian tertulis adalah penilaian yang dilakukan dalam bentuk tes tertulis. Tes tertulis merupakan tes yang soal dan jawabannya diberikan dalam bentuk tulisan. Bentuk soal tes tertulis dapat diklarifikasikan menjadi 2 bagian. Yang pertama, soal yang tersedia pilihan jawabannya, yaitu soal pilihan ganda. Soal yang 2 pilihan jawabannya, benar atau salah, ya atau tidak. Soal menjodohkan. Yang kedua, soal yang tidak tersedia pilihan jawabannya, yaitu berupa isian dan soal uraian. Selain itu, di dalam menjawab soal, peserta didik tidak selalu harus merespon dalam bentuk menulis kalimat jawaban, tetapi dapat juga dalam bentuk mewarnai, memberi tanda, menggambar grafik, diagram, dan lain-lain. Yang kedua, penilaian kinerja atau performance. Penilaian kinerja adalah penilaian berdasarkan hasil pengamatan penilai terhadap aktivitas siswa sebagaimana yang terjadi. Penilaian dilakukan terhadap kinerja, tingkah laku, atau interaksi siswa. Cara penilaian ini lebih otentik daripada tes tertulis karena apa yang dinilai lebih mencerminkan kemampuan siswa yang sebenarnya. Semakin sering guru mengamati unjuk kerja siswa, semakin terpercaya hasil penilaian kemampuan siswa. Penilaian dengan cara ini lebih tepat digunakan untuk menilai kemampuan siswa dalam berpidato, membaca puisi, diskusi, pemecahan masalah, partisipasi siswa dalam diskusi kelompok kecil, membaca nyaring, bermain drama, kemampuan bertanya, kemampuan berbicara lafal dan intonasi, dan proses mendengarkan atau menyimak. Yang ketiga, penilaian produk atau hasil kerja. Penilaian hasil kerja atau produk merupakan penilaian kepada siswa dalam mengontrol proses dan memanfaatkan atau menggunakan bahan untuk menghasilkan sesuatu, yaitu kerja praktik yang dikerjakan oleh siswa. Beberapa contoh penilaian hasil kerja siswa dalam pembelajaran bahasa yaitu penilaian keterampilan siswa dalam menggunakan berbagai teknik melukis, puisi, dan cerpen. Penilaian keterampilan siswa dalam menggunakan alat pertukangan secara aman, kelengkapan bermain peran, baju, topeng, atau properti lainnya. Penilaian keterampilan siswa membuat alat peraga untuk pembelajaran membaca permulaan. Keempat, penilaian portofolio. Portofolio merupakan kumpulan hasil karya atau hasil kerja seorang siswa dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut bisa berupa tugas, karya, prestasi akademik maupun non-akademik yang dikerjakan atau dicapai oleh siswa dalam satu periode tertentu. Contohnya berupa tugas karangan, puisi, resensi buku, laporan penelitian, laporan kerja kelompok, piagam, sertifikat, hingga tanda penghargaan yang pernah diterima oleh siswa. Kumpulan informasi tersebut menunjukkan perkembangan, keminatan, kreativitas, dan prestasi siswa yang bersangkutan. Materi selanjutnya yaitu implementasi model-model penilaian dalam pembelajaran bahasa di sekolah dasar. Teman-teman, apa sih implementasi itu?
Implementasi menurut Kamus Bahasa Indonesia artinya pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan pengertian secara umum implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan matang. Implementasi model-model penilaian dalam pembelajaran bahasa di sekolah dasar dapat membantu guru untuk secara efektif mengukur kemajuan siswa dalam berbagai keterampilan berbahasa. Yang pertama adalah implementasi penilaian tertulis, yaitu penilaian pengetahuan. Bentuk soal tes tertulis biasanya seperti memilih jawaban, pilihan ganda, benar atau salah, menjodohkan, dan bentuk lainnya. Yang kedua, mensuplai jawaban, mengisi atau melengkapi, menjawab dengan singkat, dan menguraikan. Misalnya, pada PPT kami terdapat contoh penilaian tertulis yang dikutip dari latihan pada buku siswa tema 5, subtema 1, pembelajaran 3. Siswa diminta hitung banyaknya, lalu menulis lambang bilangannya. Cara penilaiannya, banyaknya soal 10 buah, skor setiap soal 10 poin. Perhitungan skor, jumlah benar dibagi 10 dikali 100. Misalnya, siswa benar 10, lalu 10 dibagi 10 sama dengan 1, 1 dikali 100, 100. Jadi, jumlah skor yang didapat siswa jika benar semua adalah 100. Yang kedua, implementasi penilaian portofolio. Siswa dapat membuat portofolio untuk menunjukkan perkembangan mereka dalam berbagai aspek bahasa. Portofolio bisa berisi contoh-contoh tulisan siswa, rekaman percakapan, atau proyek-proyek kreatif seperti membuat cerita atau puisi. Guru kemudian dapat menilai portofolio ini berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam PPT kami, terdapat contoh portofolio pada siswa kelas 4 SD. Siswa diminta untuk membuat denah tempat tinggal dan lingkungannya dengan menarik dan mendeskripsikan atau menjelaskan dengan kalimat yang runtun. Siswa membuat teks percakapan terkait materi tempat umum di kertas portofolio dengan memperhatikan bahasa dan tanda baca. Laporan ini dikumpulkan pada minggu kedua April. Dengan portofolio, guru dan siswa secara kolaboratif dapat bekerja sama untuk meneliti dan melihat kelebihan atau keunggulan-keunggulan dari karya yang dibuat siswa dan tulisan siswa selama 1 semester. Apa kelebihan siswa dalam karangannya atau apa kekurangan siswa dalam karangan yang telah dibuatnya. Yang ketiga, implementasi penilaian kinerja. Guru dapat memberikan tugas proyek kepada siswa yang memungkinkan mereka untuk menerapkan keterampilan bahasa mereka dalam konteks yang nyata. Misalnya, siswa diminta untuk membuat presentasi tentang topik tertentu, menulis surat kepada tokoh terkenal, atau membuat video pendek berbahasa. Berikut ini contoh alat penilaian memerankan drama. Aspek yang diamati adalah kelancaran, penokohan, dan ekspresi. Pada kelancaran, siswa dapat skor 3 bila kata dan kalimat diucapkan dengan lancar, sesuai dengan lafal dan intonasi naskah drama sehingga terdengar jelas. Dapat skor 2 bila kata dan kalimat diucapkan sesuai dengan lafal dan intonasi naskah drama, tetapi kurang lancar dan kurang jelas. Dapat skor 1 pengucapan kata dan kalimat tidak lancar dan tidak jelas sehingga naskah diucapkan tidak sesuai dengan lafal dan intonasi. Pada penokohan, siswa dapat skor 3 apabila penokohan drama sesuai dengan karakter sehingga pembicaraan sangat cocok dan bermakna. Dapat skor 2 apabila penampilan drama ada yang kurang sesuai dengan karakter namun tidak mengubah makna. Dapat skor 1 apabila penampilan drama tidak sesuai dengan karakter sehingga banyak sekali penyimpangan antara tokoh. Pada ekspresi, siswa dapat skor 3 apabila ekspresi, gerak-gerik, dan mimik pelaku sangat serasi dengan isi drama sehingga pembicaraan hidup dan menarik. Dapat skor 2 apabila ekspresi, gerak-gerik, dan mimik pelaku cukup serasi walau ada beberapa ketidakcocokan dengan isi drama. Dapat skor 1 apabila banyak sekali ekspresi, gerak-gerik, dan mimik pelaku yang tidak sesuai, berlebihan atau sangat kurang, sehingga sangat mengurangi daya tarik penampilan drama. Yang terakhir, implementasi penilaian produk atau hasil kerja.
Penilaian produk pada keterampilan berbahasa adalah guru dapat memberikan tugas proyek kepada siswa yang memungkinkan mereka untuk menerapkan keterampilan bahasa mereka dalam konteks yang nyata. Misalnya, siswa diminta untuk membuat presentasi tentang topik tertentu, menulis surat kepada tokoh terkenal, atau membuat video pendek berbahasa. Lalu contoh penilaian hasil kerja siswa dalam bentuk karya. Yang pertama, penilaian keterampilan siswa dalam menggunakan berbagai teknik melukis. Yang kedua, penilaian keterampilan siswa dalam menggunakan alat pertukangan secara aman. Yang ketiga, penilaian keterampilan siswa untuk memanggang roti dengan tekstur yang halus. Demikianlah video presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.